Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Oke, kita akan mulai. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama pendahuluan, kemudian teori teks cerita sejarah, dan ada potongan video. Kita langsung lanjut ya. Nanti untuk contohnya adalah cerita Ainun Habibie. KD yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan solusi dalam teks cerita sejarah baik lisan dan tertulis. Kemudian kita akan mengidentifikasi informasi bahasa cerita atau novel dalam teks cerita sejarah. Lanjut, kita akan mempelajari pengertian teks cerita sejarah. Adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang mempunyai nilai sejarah dan penting untuk diketahui oleh generasi masa depan. Jadi, fakta sejarah harus benar-benar terjadi. Itu pengertiannya. Kemudian, setelah pengertian, kita akan belajar tentang fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yaitu memberi pelajaran bagi kehidupan. Yang baik dicontoh, yang tidak baik ditinggalkan. Kemudian ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Kemudian ada fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat agar lebih baik lagi. Inspiratif artinya kita akan termotivasi, akan terpikirkan, kita akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian ada fungsi instruktif, yaitu digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran seperti yang Ibu lakukan saat ini. Kemudian kita akan belajar ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis menurut urutannya, urutan peristiwa. Yang kedua, berbentuk teks cerita sejarah. Yang ketiga, memiliki struktur teks secara umum berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, berisikan fakta yang pernah terjadi di masa lalu. Nanti yang konjungsi temporal Ibu jelaskan di kaidah kebahasaan. Kemudian struktur teks cerita sejarah. Susunannya yaitu 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Ini yang paling menegangkan dalam sebuah cerita. Kalau dalam Ainun Habibie, ketika Ibu Ainun sakit parah, itu yang puncak konfliknya, ya. Kemudian yang kelima, penyelesaiannya. Dalam cerita Ainun Habibie, penyelesaiannya adalah Ibu Habibie meninggal dunia yang menyebabkan Bapak Habibie menulis sebuah novel berjudul Ainun Habibie. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Yang fiksi contohnya novel, roman, cerpen, atau legenda. Yang roman contohnya tenggelamnya kapal Van der Wijk karena latar waktunya pada waktu zaman penjajahan Belanda. Yang non-fiksi ada biografi, contohnya Ku Antar ke Gerbang, kisah cinta Insinyur Soekarno dengan Ibu Inggit Garnasih yang ditulis oleh Ramadan KH. Kemudian autobiografi Ainun Habibie karena ditulis sendiri oleh Bapak Habibie. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaannya yaitu apa yang harus digunakan, bahasanya yang harus bagaimana kita gunakan. Yang pertama, menggunakan pronomina. Kemudian menggunakan frasa adverbial, kemudian menggunakan verba material, menggunakan konjungsi temporal, dan menggunakan kalimat majemuk. Ibu akan menjelaskan setelah cuplikan video berikut ini. Kita setel dulu videonya. Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun.
Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu Tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku Oke, Ibu potong sampai di sini ya. Ibu jelaskan sekarang. Yang pertama, kebahasaannya adalah pronomina. Dalam lirik lagu tadi ada syair, kepergianmu menyisakan duka dalam hatiku. Kata mu dan ku adalah kata ganti yang disebut dengan pronomina. Kata ganti mu untuk menggantikan Ibu Ainun, kata gantiku untuk menggantikan Bapak Habibie. Yang kedua yaitu frasa adverbial, yaitu menggunakan kata sifat. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Kata lebih pedih itulah frasa adverbial. Kemudian yang ketiga, menggunakan verba material, yaitu kata kerja berimbuhan. Contohnya, aku mencintaimu, kamu dan kenangan. Kata mencintaimu adalah kata kerja adverbial. Kemudian yang keempat, konjungsi temporal, yaitu menunjukkan urutan waktu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Kata walau, namun, kini adalah konjungsi temporal. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat majemuk. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Kata daripada adalah kata penghubung yang digunakan dalam kalimat majemuk. Oke, bagaimana? Cukup menarik bukan pelajaran kali ini? Kita akhiri sampai di sini. Kalian harus seperti Bapak Habibie, seperti Ibu Ainun, seperti tokoh yang lain, tidak boleh patah semangat dalam kondisi apapun. Kalian harus tetap bersemangat dan ingat, semangat kalian adalah penentu masa depan kalian. Oke? Kita akhiri sampai di sini. Kalian tidak boleh tumbang oleh berbagai situasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak pencet namanya F2-nya. F2 baru 8 menit. Iya, makanya aku cepetkan. Aku cepet-cepet tadi. Coba bagus nggak? Aku cepetkan tadi, banyak yang soalnya takut lagi kayak tadi.